begitu. Yang ketujuh itu ini yang agak berat ya. Berjuang sudah. Tapi kemudian berpikiran bahwasanya betul syariat Islam itu bagus. Tapi harusnya bertahap. Nggak bisa kita menyerukan semuanya, nggak bisa. Saat ini kita serukan ekonomi dulu lah. Besok mungkin yang sosial dan seterusnya. Jadi dulu ada Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani dengan Jamaluddin Al-Afghani. Itu sama-sama ingin menyatukan umat Islam. Tapi Sultan Abdul Hamid ya khilafah itu. Sementara Jamaluddin Al-Afghani enggak. Ya sudah masing-masing lah. Asal awalnya itu Islam pelan-pelan. Kita ingin melihat ide ini ide yang tidak tepat. Karena masalah dakwah itu harusnya ya keseluruhan dari sisi penerapan. Kalau dari sisi dakwahnya memang bertahap. Tapi ketika menerapkan, ada kekuasaan, dia harus menerapkan, diterapkan semuanya. Nggak boleh ini dulu, nanti 5 tahun ke depan ini, nggak begitu. Mereka beralasan apa? Yang pertama, Al-Quran itu kan diturunkan secara bertahap. Jadi penerapan dalam kurun itu kan bertahap juga. Sehingga sekarang pun bertahap. Bahkan ada yang lebih parah lagi itu berfahaman khomer itu juga begitu. Karena bertahap, maka orang masuk Islam itu tidak langsung kemudian haram minum khomer. Kalau baru-baru masuk Islam ya bolehlah. Ada yang berpemahaman begitu. Pertama, walaupun Al-Quran itu turunnya bertahap, berangsur-angsur, namun pelaksanaannya itu tidak bertahap. Jadi begitu ayat itu turun, saat itu juga diterapkan. Contohnya ada riwayat tentang turunnya perubahan arah kiblat. Itu tidak kemudian kita umumkan dulu nanti berlakunya seminggu kemudian. Tidak, saat itu turun ada sebagian kaum muslimin yang begitu sholat menghadap Baitul Maqdis, ya diberitahu ini ayat tentang arah kiblat berubah ke Baitul Haram. Saat rukuk mereka berpaling. Jadi saat itu juga. Ketika ayat tentang khimar, kerudung itu turun, para wanita muhajirat, ya, itu mereka langsung merobek kain yang ada ditutupkan untuk kerudung. Sebagaimana riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika khamr itu turun, ayatnya yang mengharamkan, ada yang sedang minum begini. Nah, ini sudah di bibir, langsung nggak jadi. Ayat Al-Quran turun, segera diterapkan. Problemnya sekarang, semua ayat itu sudah turun. Semua ayat itu sudah turun, sehingga kita nggak bisa beralasan, oh ini kita pakai ayat yang ini dulu. Nggak bisa begitu. Kemudian kita lihat juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam Syirah Ibnu Hisham. Faqad kana fi ma sa'alu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyada'a lahumut taghiyah. Ini orang-orang Taif masuk Islam, mereka meminta kepada Rasulullah agar berhala mereka itu dibiarin. Wahya Al-Lata, yakni berhala yang namanya Lata. La yahdimuha salasa sinin, agar tidak dihancurkan selama 3 tahun aja. Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika alaihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerima itu. Jadi enggak bertahap. Kemudian mereka senantiasa mencari, fama barihu yas'alunahu sanatan. Di lobi 3 tahun kada boleh, minta setahun. Wa ya'ba alaihim, Rasulullah menolak juga. Hingga mereka meminta 1 bulan saja. Jadi penawaran benar orang-orang Taif ini. Ini cocok kalau jadi pedagang. Maka Rasulullah tetap tidak menyetujuinya. Kemudian mereka meminta agar mereka yang tidak menghancurkannya. Jadi ayo jangan hancurkan ya, tetapi jangan kami. Mungkin bahasa kita kadang nyaman. Sudah kita sembah kok kita yang menghancurkan. Akhirnya Rasulullah menerima
kemudian mengutus Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan berhala sesembahan mereka di Thaif. Dan mereka juga meminta untuk memaafkan mereka dari sholat. Jadi supaya kada sholat juga. Rasulullah juga menolak itu. Sudah masuk Islam minta syarat nggak sholat. Ini Islam apa-apaan. Ditolak. Jadi ini menunjukkan penerapan Islam itu kalau ya sudah keseluruhan. Keseluruhan. Walaupun nanti ya dalam tataran pelaksanaan itu tidak seperti satu malam selesai, enggak begitu.